Bab 461, Rahasia Guntur. Mereka yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Chen Wei mencibir, tanpa rasa takut di wajahnya. Namun, meski ketiganya ingin bergabung untuk menghadapi Chen Wei tidak berniat menghadapi mereka bertiga secara bersamaan. Lagi pula, Chen Wei juga cepat dan dia bisa mengalahkan Deng Wuqing satu persatu. 3 orang. Ketiga sosok Deng Qingqing melintas dan saling berhadapan dari 3 arah. Chen Wei bergegas mendekat. Mereka tidak bisa menghadapi Chen Wei sendirian. Mungkinkah bersama-sama, mereka masih bukan tandingan Chen Wei? Naik. Gabungkan kekuatan. Di sisi lain, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xia Huchuan saling memandang, dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Ini adalah acara perburuan harta karun yang jenius untuk 3 wilayah utama, wilayah Fenglei, wilayah Batian, dan wilayah Beiling. Chen Wei tidak boleh dibiarkan terus menimbulkan masalah. Namun, ini hanyalah sebuah goyangan, tidak sesederhana itu untuk sepenuhnya memaksa bola roh jahat keluar dari tubuh. Dalam keadaan seperti itu, Sugehong secara alami dapat mengguncang lingkungan roh jahatnya dengan menggunakan rahasia keabadian. Kemampuan Sugehong menggunakan rahasia abadi untuk mengguncangnya bola roh jahat tidak mengejutkannya. Lagi pula, rahasia keabadian Sugehong sudah berada di puncak level pertama, dan ketika Chen Wei dan Sugehong bertarung, Chen Wei tidak berusaha sekuat tenaga dan tidak mengerahkan banyak energi jahat. Melihat Sugehong menggunakan rahasia keabadian untuk menghadapi dunia jahat di dantiannya, Chen Wei mau tidak mau mengungkapkan sebuah petunjuk sarkasme di wajahnya. Warna, gunakan rahasia abadi untuk memaksa roh jahatku, Sugehong, kekuatanmu hanya sebesar itu. Hah. Saat keabadian di tubuhnya juga bergabung dengan barisan yang mengelilingi lingkungan jahat di dantiannya menjadi lebih longgar, dan ada tanda-tanda samar dipaksa keluar dari tubuhnya. Warisan Sugehong sebagai pengganti warisan adalah telapak tangan abadi, seperti niat pedang kejam Lin Chen dan Deng untuk menghancurkan dan niat pedang kejam, itu juga mengandung misteri. Sugehong meraung, semua energi sejati dalam dantiannya dimobilisasi, dan bahkan rahasia keabadian di tubuhnya semuanya terbungkus dalam dantiannya membunuh bola roh jahat. Keluar. Tidak banyak energi jahat yang terkumpul di tubuh Sugehong saat ini, namun tetap akan menimbulkan kerugian besar baginya. Jika Sugehong tidak mengeluarkan energi jahat dari tubuhnya, seiring berjalannya waktu oleh Sugehong mungkin dia akan menjadi iblis pembunuh. Sekarang, hanya orang gila seperti Chen Wei yang bisa membunuh orang tanpa pandang bulu tanpa ada keraguan. Ini juga alasan mengapa para pejuang menghindari pembunuhan. Lagi pula, membunuh terlalu banyak orang tidak hanya akan menghasilkan energi jahat di dalam tubuh, tetapi juga memudahkan untuk menderita hukuman ilahi dan diburu oleh orang lain. Sejumlah besar pria kuat. Misalnya, orang super kuat yang membantai Sekte Jiuxiao dalam semalam akhirnya diburu oleh sejumlah besar master dan mati tanpa tempat pemakaman. Aura pembunuh merupakan zat tak berwujud yang hanya dapat terbentuk jika seseorang mempunyai niat untuk membunuh orang. Tidak demikian halnya dengan roh jahat. Roh jahat terbentuk secara alami ketika pejuang membunuh orang sampai batas tertentu sejauh mana roh jahat memiliki dampak yang besar pada para pejuang. Sekali seorang pejuang memiliki terlalu banyak energi jahat di tubuhnya, itu akan dengan mudah menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Melihat bola roh jahat, wajah Sugehong menjadi gelap. Energi sebenarnya dalam dantiannya dengan panik mengelilingi bola roh jahat, mencoba memaksa bola roh jahat keluar dari tubuhnya. Namun, tidak masalah bagaimana Sugehong mengendalikan energi sejatinya, dia tidak dapat menggoyahkan bola roh jahat itu bahkan sehelai rambut pun. Dalam dantian Sugehong, gumpalan energi jahat berkumpul membentuk bola kecil. Bolanya tidak besar dan berisi banyak energi jahat abu-abu. Saat berikutnya. Sekarang, giliranmu. Tuo Bacang dan Xia Huchuan tersingkir, dan Chen Wei juga tersingkir. Kali ini ketika mereka bertarung melawan 2 mantan, Chen Wei tidak menang. Ekspresi Tuo Bacang dan Xia Huchuan berubah, dan mereka mundur 10 langkah sambil mengerang. Serangkaian suara tumpul terdengar, dan dalam sekejap mata, Chen Wei melepaskan lusinan pukulan secara berurutan. Setiap pukulan merupakan serangan langsung di Tuoba. Ketika Chang dan Xia Huchuan menyerang, mereka segera melihat sejumlah besar energi jahat mengalir keluar dari Chen Wei di tengah aula, dengan gila-gilaan berputar bersama dengan rahasia guntur Tuo Bacang dan rahasia luar angkasa Xia Huchuan, dan akhirnya dengan keras, mereka berpisah dalam sekejap mata. Bang 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 bang. Panjang sekali cerita, tapi sebenarnya hanya butuh sekejap mata. Chen Wei masih tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia mendengus dingin dan meninju ke depan dengan kedua tangannya.
Deng Qingqing dan Xia Hacuan dengan cepat terbangun dari peragaan rahasia guntur oleh Tuo Bacang. Ketika mereka mendengar kata-kata Chen Wei, mereka semua mengerutkan kening, dan kemudian serangan menimpa Chen Wei satu demi satu. Namun, booming telah menjadi blockbuster. Penggunaan rahasia guntur oleh Tuo Bacang menggetarkan saraf semua orang. Dia rahasianya guntur telah mencapai tingkat kedua. Guntur dan kilat adalah kekuatan paling merusak di alam. Sekarang Tuo Bacang telah memahami rahasia guntur ke tingkat kedua. Kekuatannya dapat dibayangkan. Saya pernah melihat Tuo Bacang mengambil tindakan sebelumnya, jadi saya tidak tahu misteri rahasianya. Rahasia guntur. Tuo Bacang, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kekuatanmu jauh lebih kuat daripada Deng. Namun, karena kamu lebih kuat dari mereka, maka tetaplah di akhir dan biarkan aku menghancurkanmu perlahan. Chen Wei melihat sekilas bahwa misteri di jari Tuo Bacang adalah rahasia guntur. Adapun nyala api dalam jurus Tuo Bacang, jelas melekat pada seni bela diri. Guntur dan kilat berpotongan dengan nyala api dalam sekejap, suhu aula utama tiba-tiba naik puluhan derajat. Deng Qingqing menunjukkan niat pedangnya yang kejam, sementara Xia Hucuan menggunakan rahasia luar angkasa. Adapun Tuo Bacang, dia membalikkan tangannya, meletakkan kipas lipat di tangannya, lalu menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Aura yang tak tertandingi tiba-tiba meletus, dan dari jari tengah tangan kanannya, gumpalan guntur dan kilat yang sangat kecil serta gumpalan api memancar. Jari api guntur. Distorsi ruang. Niat pedang Jueqing, bunuh. Esensi sejati mengandung energi jahat yang kekuatannya tak tertandingi, dan roh jahat sangat kaya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia memilikinya tidak memiliki misteri apapun, kekuatannya jauh lebih kuat dari Deng Qingqing dan lainnya. Saat suara itu turun, energi sebenarnya dalam dantian Chen Wei melonjak. Dibandingkan dengan Zhuge Hong, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xia Hucuan, Chen Wei tidak memahami misterinya, meskipun dia tidak memahaminya. Memahaminya. Rahasianya misterius, tetapi dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari mereka berempat. Energi sejatinya di dantian mengandung energi jahat yang sangat kuat. Intensitas energi jahat ini tidak kurang dari yang dikeluarkan oleh Wang Chengtian yang ditemui Lin Chen di pegunungan Feng Lei. Roh jahat. Di sisi lain, Feng Feng dan Ji Wuxue di pintu masuk aula juga terlihat sedikit terkejut. Sebelumnya, beruang tiran kecil itu hanya seukuran anak kucing, dan Zhuge Hong serta yang lainnya berukuran menghalangi Chen Wei di depan, menarik perhatian mereka, sehingga mereka berdua tidak menyadari keberadaan beruang yang kejam ini. Namun, mereka berdua tidak menyangka akan ada beruang kekerasan tingkat 6 tingkat atas di pesta penghargaan harta karun jenius. Dilihat dari penampilannya, beruang ganas ini sepertinya berbeda dari beruang ganas biasa. Beruang kekerasan tingkat atas tingkat 6. Melihat beruang kecil yang kejam seperti ini, Chen Wei segera memfokuskan matanya, tampak terkejut dan terkejut. Ho ho. Beruang kecil kekar itu meraung, dan ukuran tubuhnya perlahan bertambah. Dalam sekejap mata, ia membengkak hingga berukuran 15 kaki. Zhuge Hong, Xia Hucuan dan yang lainnya juga melihat ke arah Deng Qingwu satu persatu, dan melihat beruang kecil yang kejam berdiri di samping Deng Qingwu dengan kepala terangkat tinggi, tampak garang. Tidak mau kalah, dia menghadapi Chen Wei. Chen Wei mengerang dan mundur 2 langkah. Dia melihat sedikit terkejut dan menatap kepala di depannya, monster yang terlihat seperti anak kucing. Tak seorang pun di aula dapat mengetahui mengapa tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian, mereka melihat bayangan hitam kecil melintas. Kecepatannya tidak kalah dengan Chen Wei, dan membutuhkan waktu lebih sedikit dari sekejap mata. Dia bergegas ke depan Chen Wei, dan kemudian, terdengar ledakan. Pada saat kritis, auman monster tiba-tiba terdengar. Ho ho. Wajah Deng Qingqing juga sangat jelek, tetapi saat ini dia terluka parah, dan sejumlah besar energi jahat di tubuhnya menghancurkan tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi serangan Chen Wei, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Tidak dapat melawan, dia hanya bisa melihat Chen Wei bergegas. Deng Wuqing berjuang keras melawan Chen Wei. Dia bukan tandingannya. Sekarang dia terluka parah dan sejumlah besar roh jahat menyerbu tubuhnya, Chen Wei pergi menghadapinya. Deng Wuqing takut akan sulit untuk melawannya dan dia akan kewalahan. Mati di sini. Hati-hati. Zhang Qishui, Jiang Yue dan yang lainnya juga terlihat gugup. Ekspresi Zhuge Hong, Tuo Bacang dan Xia Hucuan sangat berubah. Aku berkata, jika kamu datang untuk berurusan denganku hidup atau mati, aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu.
Chen Wei mencibir, menunjukkan tubuhnya, dan bergegas menuju Deng Wuking lagi, berharap untuk membunuh Deng Wuking dipenggal sepenuhnya dalam satu gerakan. Maksud pedang Jueqing tidak dapat menahan serangan roh jahat, dan segera sejumlah besar energi jahat menyerang tubuh Deng Qingqing, membuat wajahnya menjadi pucat. Wow, dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang mundur, seperti layang-layang yang talinya putus. Wow! Setelah sekejap, niat pedang kejamnya tidak cukup. Lagi pula, niat pedang kejam Deng Wuking hanya berada di puncak tingkat pertama. Jika niat pedang kejamnya berada di tingkat kedua, dia mungkin menghadapi aliran energi jahat yang terus-menerus ini. Serangannya dapat diblokir, tetapi niat pedang kejam di puncak tingkat pertama dan pemboman energi jahat Chen Wei jelas tidak cukup. Niat pedang sama dengan niat pedang, yaitu kekuatan serangan yang paling kuat niat pedang kejam Deng Qingqing dan roh jahat membombardirnya, dan segera memotong roh jahat itu menjadi dua bagian. Satu gerakan. Meskipun sejumlah besar energi jahat terputus, dan Tian True Essence milik Chen Wei mengandung terlalu banyak energi jahat, dan roh-roh jahat ini terus-menerus dibombardir oleh niat pedang yang kejam. Sudah terlambat dan begitu cepat, saat berikutnya, tinju Chen Wei menghantam pedang Deng Qingqing dengan keras, niat pedang yang kejam dan aura jahat bertabrakan satu sama lain. Gemuruh. Kali ini, Chen Wei tidak ingin melepaskan Deng Wuking. Sejumlah besar energi sejati di dantiannya melonjak menuju tinjunya. Esensi sejati ini mengandung roh jahat yang sangat kuat. Jika dia memukul Deng Wuking, jika yang terakhir tidak mati, dia akan terluka parah di tempat. Yang paling penting adalah roh jahatnya akan menyerang tubuh Deng Wuking. Pada saat itu, bahkan jika Deng Wuking tidak mati, dia tidak akan mati. Jauh dari kematian. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menginginkan aku mati. Chen Wei mendengus, dan reaksinya sangat cepat. Sebelum pedang Deng Qingqing benar-benar mengenai dia, Chen Wei berbalik dan meninjunya. Dibombardir. Deng Qingqing meraung, memegang pedang erat-erat dengan kedua tangannya, memancarkan rasa kejam, dan menebas ke arah Chen seperti orang gila. Hebat. Kematian. Chen Wei baru saja menghabisi Tuo Bacang dan Xia Houchuan, suaranya baru saja jatuh, dan pedang Deng Qingqing juga muncul di belakangnya. Bab 462, tidak bisa mati sekarang. Aum. Hanya beruang yang kejam ini. Chen Wei menunjukkan sentuhan sarkasme di wajahnya. Dia dapat melihat bahwa Deng Wuking ingin bergabung dengan beruang kecil yang kejam itu untuk menghadapinya, tetapi meskipun demikian, Chen Wei juga tidak menganggapnya serius. Little Storm Bear sangat kuat, tetapi Chen Wei tidak menunjukkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Berbicara tentang Deng Qingqing saja, dia tidak 100% yakin bisa mengalahkan Chen Wei, tapi ini tidak berarti bahwa beruang kecil yang kejam itu tidak bisa menghadapi Chen Wei. Tahukah Anda, si kecil sekarang menjadi monster tingkat 6 teratas, dan dia juga menguasai jalan dewa binatang. Tidak diketahui secara pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Deng Qingqing melirik beruang kecil di sebelahnya dan mencibir. Deng Qingqing, aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar memiliki monster seperti itu. Haha, itu tidak masalah. Aku bilang kamu akan mati hari ini, dan kamu pasti akan mati. Adapun beruang yang kejam ini, biarkan ia menemanimu. Chen Wei terkekeh dan langsung mengumumkan hukuman mati Deng Wuking dan Xiao Baoxiong. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung dengan marah, cakarnya yang tajam muncul, lalu menatap Chen Wei dengan mata dingin dan kejam. Sebagai ganti warisan, Baoxiong kecil memiliki hubungan hidup dan mati dengan Sugehong, Deng Wuking dan lainnya. Baru saja dia melihat bahwa Chen Wei hendak membunuh Deng Qingwu, jadi tentu saja Xiao Baoxiong tidak akan duduk diam. Ho ho. Gao Feng dan Ji Wuxue datang ke sini untuk menonton pertandingan Chen Wei. Sekarang beruang kecil yang mengamuk itu muncul dan mencegah permainan Chen Wei berlanjut, segalanya menjadi menarik. Tentu saja, mereka berdua tidak melakukannya. Mereka akan mengambil tindakan terhadap beruang kecil yang kejam itu, sebaliknya mereka memperhatikan dengan penuh minat. Di sisi lain, di pintu masuk aula utama, Gao Feng dan Ji Wuxue tertegun sejenak, lalu ekspresi mereka kembali acuh tak acuh, tidak memperhatikan beruang badai kecil di semua. Bagaimanapun, meskipun Little Storm Bear sangat kuat dan merupakan monster tingkat 6 tingkat atas, puncaknya berada pada tahap awal alam Baoyuan. Dalam hal kekuatan, dia sendiri yang dapat menghancurkan semua orang di aula. Alasan mengapa dia melakukannya tidak mengambil tindakan karena Chen Wei ingin bermain-main. Sekarang Chen Wei memarahi Little Storm Bear, maka Chen Wei dalam masalah. Keempat orang Sugehong dan Xia Houchuan tampak aneh. Xia Houchuan juga pernah bertarung dengan Baoxiong kecil sebelumnya.
Jika Bao Xiong kecil tidak tahu bahwa Lin Chen akan mengambil tindakan terhadap Xia Hachuan, itu akan memulai pertarungan dengan Xia Hachuan, tetapi pada saat itu, beruang kecil yang kejam itu dengan mudah memblokir serangan Xia Hachuan, bisa dibayangkan kekuatannya. Dari mana asalmu, binatang buas? Keluar dari sini. Wajah Chen Wei menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara rendah. Bahkan Lin Chen tidak tahu persis seberapa kuat beruang kekar kecil itu, karena beruang kekar kecil itu sudah lama tidak bergerak. Bahkan jika Chen Wei menghadapi beruang ganas ini, dia tidak 100% yakin bisa mengalahkannya. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan sesungguhnya antara dia dan beruang kecil yang kejam itu. Bagaimanapun, beruang kecil yang kejam itu telah mendapatkan jalan dari Dewa Binatang dari Tanah Warisan, dan ia juga telah memperoleh jalan dari Dewa Binatang dari Tanah Warisan. Memahami jalan Dewa Binatang sampai batas tertentu. Ketika digunakan pada saat ini, tubuh sudah bisa melebar hingga 15 kaki. Kekuatan dari kekerasan beruang di depannya setidaknya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik ekstrim di puncak alam Dao sejati. Monster tingkat atas tingkat ke-6 sebanding dengan prajurit rata-rata di puncak alam Dao sejati. Baru saja, Chen Wei dan Xiao Bao Xiong bertukar gerakan. Meskipun itu hanya sebuah serangan sederhana, dia masih merasakannya. Kekuatan kuat dari beruang kecil yang kejam, ditambah dengan peningkatan tiba-tiba pada tubuh beruang kecil yang kejam pada saat ini. Chen Wei menatap beruang badai kecil itu dengan mata sedikit menyipit, ekspresinya cukup serius. Aum. Si kecil meraung, dan suara itu mengguncang langit dan bumi. Hah. Chen Wei sedikit terkejut karena beruang kecil yang kejam itu dapat memahami apa yang dia katakan, tetapi dia segera menyadarinya dan mencibir, saya benar-benar tidak dapat melihat bahwa Anda, binatang buas, sebenarnya bisa menyala saya telah kehilangan kebijaksanaan saya, tetapi itu tidak masalah. Hari ini, saya akan melakukan keadilan demi surga dan membunuhmu, binatang buas. Roar, meskipun beruang kecil yang mengamuk itu adalah monster, kecerdasannya telah terbangun dan ia sudah dapat memahami bahasa manusia. Ketika mendengar kata-kata Chen Wei, ia bersenandung dengan ekspresi jijik. Sepertinya saya meremehkan kekuatan beruang yang kejam ini. Meskipun beruang kecil yang kejam itu memblokir serangannya sekarang, Chen Wei masih tidak menganggap serius beruang kecil yang kejam itu. Dari semua orang di seluruh aula, satu-satunya yang bisa dia takuti adalah Gao Feng dan Ji Wuxue yang datang bersamanya. Adapun yang lain, dia paling banyak bisa memperlakukannya dengan sedikit bermartabat, tetapi sangat mustahil untuk mengalahkannya. Chen Wei juga terlihat sedikit serius. Kekuatan Bao Xiong kecil agak di luar dugaannya. Dia menggunakan 50% energi aslinya dalam pukulan tadi, tetapi hasilnya hanyalah pertarungan. Dengan Bao Xiong kecil, beruang-beruang itu diikat. Meskipun Deng Wuqing ada di sana untuk membantu beruang kecil itu, Chen Wei tidak menganggap serius Deng Wuqing karena dia dapat dengan mudah mengalahkan Deng Wuqing. Tangan Deng Qingqing yang memegang pedang sedikit gemetar, terlihat jelas bahwa pukulan barusan telah menyebabkan banyak kerusakan padanya, namun dibandingkan dengan pukulan sebelumnya yang langsung mengenai Chen Wei, dia terluka lebih parah. Saya tidak tahu seberapa parah. Dia tampak serius dan menatap Chen Wei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ho. Beruang tiran kecil itu mengayunkan cakarnya sedikit, menatap Chen Wei dengan mata dingin. Saat berikutnya, kedua orang dan binatang itu terlihat menggoyangkan tubuh mereka dan mundur beberapa langkah. Chen Wei tidak berani gegabah, dan terus-menerus meninju dengan kedua tangannya. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia melontarkan 10 pukulan, masing-masing pukulan mengandung banyak energi jahat, dan itu mengenai pedang Deng Qingqing dan cakar tajam beruang badai kecil dengan keras. Segera, nafas niat pedang yang kejam, roh jahat, dan angin tajam dari cakar beruang kecil yang kejam itu berpotongan, menciptakan gelombang angin kencang yang berkecamuk di mana-mana, membuatnya tercekik. Bang 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 bang. Chen Wei dapat dengan mudah memblokir serangan Deng Qingqing, tetapi dia tidak boleh meremehkan serangan beruang kecil yang kejam itu. Chen Wei mendengus dingin, energi sebenarnya di dantian melonjak dengan gila-gilaan, dan segera, sejumlah besar energi jahat meletus dari tubuh Chen Wei, membuat banyak prajurit di aula merasa kedinginan. Mencari kematian. Melihat si kecil memimpin, Deng Wuqing memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan niat pedang kejam di tubuhnya dengan gila-gilaan, melekat pada si besar pisau, dan disayat dengan satu pukulan. Ayo. Si kecil meraihnya dengan satu cakar, dan angin kencang tiba-tiba terdengar. Ruangan itu sedikit bergetar, seolah-olah akan terkoyak. Kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan si kecil pada awalnya sebanding dengan rata-rata master alam Dao sejati.
Sekarang, setelah melewati amplitudo serangan dari jalan Dewa Binatang, genggamannya, meskipun tidak berusaha sekuat tenaga, tidak sekuat Dao sejati pada umumnya. Seorang pejuang di puncak wilayahnya dapat menahannya. Dibandingkan dengan warisan Sugehong dan Deng Qingqing, warisan Little Storm Bear cukup istimewa. Warisannya unik untuk klan monster. Secara langsung memperkuat kekuatan setelah digunakan, dan bukan rahasia, misterius. Wajah Gao Feng menjadi gelap dan dia berbisik, Chen Wei ini masih berguna jika aku menyimpannya. Sekarang, ini bukan waktunya dia mati. Saat dia mengatakan itu, wajahnya kembali acuh tak acuh. Lagi pula, Chen Wei tidak boleh kalah. Bersiaplah untuk menonton pertunjukannya. Jika Chen Wei bukan lawan Bao Xiong, maukah kamu melepaskannya? Ji Wuxue melirik Gao Feng. Beruang yang kejam itu sulit untuk dihadapi. Gao Feng berkata dengan ringan, dengan ekspresi tertarik di wajahnya, dan berkata perlahan, teknik iblis-iblis Chen Wei telah menembus ke tingkat kelima. Level. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan Bao Xiong juga telah bergabung dengan Xia Huchuan. Sekarang saya juga sedikit penasaran, siapa di antara keduanya yang akan menang. Karena Chen Wei dilahirkan dengan perawakan khusus, tubuhnya dapat menampung roh jahat yang sangat kuat tanpa terpengaruh. Oleh karena itu, dia memilih untuk berlatih teknik roh jahat dan berlatih teknik roh jahat. Setelah itu, Chen Wei membunuh sejumlah besar prajurit manusia dan memadatkan banyak energi jahat di tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, teknik jahatnya berkembang begitu cepat dan kekuatannya meningkat pesat. Teknik roh jahat adalah teknik yang sangat jahat, semakin kuat roh jahat di dalam tubuh, semakin mudah untuk berlatih dan semakin cepat kemajuannya. Namun perlu Anda ketahui bahwa ketika roh jahat yang ada di dalam tubuh seorang pendekar mencapai tingkat tertentu, jika pendekar tersebut tidak dapat menekan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya, ia akan terpengaruh oleh roh jahat tersebut dan akhirnya menjadi iblis pembunuh yang kehilangan akal sehatnya. Teknik ini tidak cocok untuk prajurit biasa. Itu adalah racun, tetapi bagi Chen Wei, keterampilan gemetar iblis hanya disiapkan untuknya. Ji Wuxue berkata dengan sedikit anggukan. Teknik iblis jahat telah menembus ke level kelima. Kekuatan Chen Wei setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebulan yang lalu. Pantas saja Zugehong dan mereka berempat bukanlah tandingannya haha, dengan karakter pembunuh Chen Wei, saya khawatir dia tidak akan melepaskan siapapun di aula. Tapi ngomong-ngomong, jika Chen Wei membunuh orang-orang ini, roh jahat di tubuhnya pasti akan hilang. Bahkan lebih besar lagi. Kita tidak jauh dari menembus ke level ke-6. Yah, keterampilan jahat iblis Chen Wei seharusnya sudah dikembangkan hingga tingkat kelima, jika tidak, roh jahat di tubuhnya tidak akan berkumpul sebanyak itu. Gao Feng berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Kembali. Di pintu masuk aula, Gao Feng dan Ji Wuxue melihat adegan ini. Sedikit terkejut sejenak, lalu saling memandang, sekilas, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Di bawah aura jahat Chen Wei yang kuat, kekuatan Sugehong, Xia Huchuan dan lainnya akan terpengaruh, dan mereka tidak akan dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan puncak mereka. Anda harus tahu bahwa jika Sugehong dan yang lainnya mati, dengan karakter Chen Wei, saya khawatir dia akan membantai semua orang di aula. Merasakan roh jahat Chen Wei, semua orang di aula tidak mau kaget dan terlihat sedikit cemas. Roh jahat yang dilepaskan oleh Chen Wei terlalu kuat. Jika roh jahat yang kuat seperti ini ada di tubuh prajurit biasa, dia akan berubah menjadi pembunuh yang kehilangan akal sehatnya, tetapi Chen Wei bisa menahannya dan masih bisa gunakan ini roh jahat untuk menyerang orang lain. Ini kami dalam masalah. Dengan roh jahat yang begitu kuat, kekuatan Sugehong dan yang lainnya akan terpengaruh saat mereka bertarung. Sial, bagaimana mungkin manusia bisa menanggung roh jahat yang begitu kuat? Roh jahat yang sangat kuat. Intensitas energi jahat ini jauh melebihi energi jahat yang telah dia keluarkan beberapa kali sebelumnya, dan bahkan lebih buruk daripada energi jahat yang dilepaskan oleh Wang Chengtian yang ditemui Lin Chen di pegunungan Fenglei Kaya. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati, karena Anda masih di sini untuk mati, maka saya akan membantu Anda. Awalnya, Chen Wei berencana untuk berurusan dengan Xia Huchuan dan Tuo Bacang di pada akhirnya, tetapi pada saat ini, dua yang terakhir bertarung 3 kali Chen Wei mau tidak mau merasa sedikit tidak senang setelah berhadapan dengannya 2 kali, dan dia tidak berniat mempermainkan Xia Huchuan dan Tuo Bacang lagi. Dia mendengus dengan dingin, dan energi sebenarnya dalam dantiannya mendidih, melonjak dengan ganas, dan tiba-tiba, roh jahat yang kejam keluar. Mempengaruhi tubuhnya dari dantian. Sugehong, Xia Huchuan dan Tuoba terlihat seperti ini. Mereka bertiga mengangguk sedikit, lalu menggerakkan langkah mereka untuk menyerang Chen Wei dari arah yang berbeda.
Terlihat jelas bahwa mereka berempat berencana untuk menyerang. Bergabung dengan Little Storm Bear. Membunuh Chen Wei dalam satu gerakan. Berhenti bicara omong kosong, anak kecil, ayo pergi. Deng Wuqing terlalu malas untuk berdebat dengan Chen Wei. Dia berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian, dalam sekejap, dia bergegas menuju Chen Wei dulu.